Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke topik analisis varian multivariat. Dalam singkatannya multivariate analysis of varian MANOVA. Yang pertama, bahan ini sudah saya upload di Simari, silahkan diambil, kemudian kita baca sama-sama untuk memahami konsepnya dulu. Oke, silahkan dibuka masing-masing atau saya share dulu kembali. Nah, baik, sambil menunggu partisipan yang lainnya, kita baca sekilas dulu narasinya untuk memahami konsepnya. Analisis varian multivariat. Nah, sebelumnya kan kita dua minggu kemarin tuh mencoba melatihkan tentang analisis varian. Yang pertama, analisis varian satu jalan atau satu arah. Yang kedua, analisis varian dua jalan. Yang ketiga, atau dua arah. Yang ketiga, analisis varian multivariat. Multivariat itu istilahnya banyak multivariat. Baik, kita pahami dulu konsepnya. Analisis varian satu jalan atau satu arah itu hanya membedakan satu variabel bebas atau satu variabel terikat berdasarkan satu variabel bebas. Jadi ingat ya, analisis varian satu arah atau satu jalan itu membandingkan variabel terikat berdasarkan satu variabel terikat berdasarkan satu variabel bebas. Analisis varian dua jalan itu membandingkan satu variabel terikat berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Dua atau lebih variabel bebas. Nah, sekarang MANOVA membandingkan dua variabel terikat atau lebih dari dua variabel terikat berdasarkan satu variabel bebas. Bahkan bisa juga lebih dari satu variabel bebas. Ya, intinya salah satu kata kuncinya adalah variabel terikatnya lebih dari satu. Itu MANOVA. Kalau variabel terikatnya satu saja, ANOVA. Nah, saya contohkan. Pada ANOVA satu jalan, kita membandingkan metode A, metode B, atau kalau kemarin kan bibit jagung A, bibit jagung B, bibit jagung C, kita lihat tingkat produktivitasnya. Bibit A satu kali panen berapa ton, bibit B satu kali panen berapa ton dalam 1 hektar misalnya, bibit C berapa ton produktivitasnya dalam 1 hektar. Jadi hanya ada satu variabel bebas, bibit jagung, lalu ada kesamaan ditanam pada satu tanah 1 hektar, kemudian diuji variabel terikatnya berapa produktivitas produknya. Artinya, apakah ada beda produk antara 3 jenis bibit jagung? Kalau ke sekolahan, adakah hasil belajar matematika yang dibelajarkan dengan 3 macam metode? Jadi
metodenya sebagai variabel bebas, satu saja variabel bebasnya metode, tetapi metode itu nanti diblok menjadi 3 macam metode. Tapi kalimatnya metode, itu namanya variabel bebas. Lalu dilihat nanti hasil belajar matematika. Nah, hasil belajar matematika berdasarkan 3 metode itu analisis varian satu jalan, satu arah. Nah, sekarang bibit jagung ada 3 macam, A, B, C. Tetapi variabel kedua, variabel bebas kedua adalah pupuk. Bibit A dipupuk dengan pupuk A, pupuk B, pupuk C. Bibit B juga dibedakan 3 kelompok, satu di kelompok bibit A, pupuk A, pupuk B, pupuk C. Kemudian bibit C juga dibuat 3 kelompok menjadi bibit C dengan pupuk A, bibit C dengan pupuk B, bibit C dengan pupuk C. Sehingga ada 9 kelompok. 2 variabel bebas yaitu bibit dan pupuk. Variabel terikatnya hanya 1 yaitu produktivitas. Hari ini MANOPA beda dari itu. MANOPA hari ini variabel tak bebasnya lebih dari 1. Nah, 2 atau lebih variabel tak bebas. MANOPA, kalau ANOPA hanya 1 variabel tak bebas. Kalau tadi pupuk saja, produktivitas jagung saja yang dilihat, di atasnya yang penyebab produktivitas ini, yang mempengaruhi produktivitas ini ada pupuk, ada metode. Berarti ada 2 variabel bebas, yang 1 variabel tak bebas. Produktivitas jagung. Ada 3 variabel bebas metode, lalu ada. Nah, kalau metode A, metode B, metode C diberikan kepada, lalu apa yang mau diblok lagi? Kelasnya. Boleh kelasnya. Kalau kelas itu bisa diblok. Nah, misalnya kalau ke jenis kelamin, metode A, metode B, metode C pada laki-laki dan wanita, hasil belajar matematika, metode A pada laki-laki, metode B pada perempuan, hasil belajarnya matematikanya, beda tidak? Metode B, nah jadi kan sudah ada 2 variabel bebas, pertama metode, yang kedua jenis kelamin. Bisa saja bukan jenis kelamin, yang variabel kedua itu misalnya variabel metode A, metode B, metode C, lalu variabel keduanya mau diblok apanya lagi? Nah, itu contoh. Jadi ada 2 variabel bebas, tapi tetap aja yang diukur itu hasil belajar matematika, 1 variabel terikat. Di MANOPA, 1 variabel tak bebasnya lebih dari 1. Nah, variabel bebasnya boleh 1, boleh lebih dari 1. Nah, di sini dicontohkan di halaman awal ini, contoh ini yang kita usah memahami yang persamaan matematiknya ini karena kita di orang statistik tidak sangat tidak sangat simbol-simbol matematik ini ya boleh mau dipahami, tapi bagi kita kan yang penting bisa mengoperasikan untuk keperluan praktis. Jadi MANOPA menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dari 2 atau lebih variabel tak bebas berdasarkan kelompok pada variabel bebas. Nah, sama dengan yang kemarin, pada MANOPA variabel bebas selalu bersifat non-metrik, kategori-kategori saja, tidak boleh angka. Jadi metode A, metode B, metode C itu kategori, bukan metrik, itu non-metrik. Lalu ada pupuk A, pupuk B, pupuk C itu non-metrik. Nah, kemudian variabel terikatnya harus interval atau rasio. Ini masih penjelasan bahwa ANOPA hanya untuk melihat 1 variabel terikat berdasarkan 1 atau lebih variabel bebas. Jadi MANOPA didesain untuk melihat beberapa variabel terikat berdasarkan variabel bebas.
Nah, ini contohnya metode mengajar. Ini ANOVA sudah, tidak usah nih ANOVA saja. Ya, ANOVA tidak usah nih kasus ANOVA, metode A, metode B, metode C. Lalu ada siswanya dilihat nilai matematika metode A berapa, nilai metode B berapa, nilai metode C berapa. Ini analisis varian satu jalan. Metode saja, satu variabel bebas, satu variabel terikatnya nilai matematika. Oke. Analisis varian dua jalan, kemarin, ini kita lihat, ini MANOVA. Nah, kemarin kalau kita contohkan ANOVA dua jalan, ini kita blok. Metode A misalnya pada laki-laki, wanita, laki-laki, wanita, ini metode C, laki-laki, wanita. Nah, itu menjadi analisis varian dua jalan. Sekarang beda di sini. Ketika kita kembangkan menjadi begini, metode A diterapkan pada pelajaran matematika, metode A pada pelajaran bahasa Inggris, metode B pada matematika pada bahasa Inggris. Ini jadi sini ada satu variabel metode A, B, C. Di sini ada satu variabel mata pelajaran. Ini satu variabel mata pelajaran. Nah, hasil belajar siswa, ini hasil belajar. Jadi metode A kalau diterapkan pada matematika hasilnya segini, pada metode B kalau diterapkan pada bahasa Inggris hasilnya segini. Metode A, metode B sama diterapkan pada matematika begini, pada bahasa Inggris begini. Jadi pertanyaannya yang mungkin nanti ditanyakan dalam konteks ini adalah supaya mudah saya pecah gini, nah saya split sini. Nah, berdasarkan tabel itu ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab. Ini tidak usah, ini kita lewati aja pemahamannya, penjelasannya. Contoh kasus MANOVA tadi. Pertama, apakah ketiga metode mengajar di atas ini memiliki pengaruh yang sama terhadap nilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara serentak? Jadi pertama, apakah tiga metode ini memiliki kesamaan hasil di semua di dua mata pelajaran ini secara serentak? Metode A, metode B, metode C, apakah sama ketika masuk ke bahasa Inggris dan ke matematika? Nah, jika tidak, berarti apakah ketiga metode memiliki kemampuan yang sama? Apakah hasil belajar ini sama? Hasil belajar yang sama, kemampuan yang sama kalau metode A, B, C diterapkan pada matematika dan bahasa Inggris. Jika tidak, berarti terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam mempengaruhi nilai ujian matematika atau bahasa Inggris. Jadi ini tabel contoh bloknya, ada blok metode, satu variabel, blok bidang ilmunya, mata pelajarannya satu variabel, dan ini hasil ujian. Nah, pertanyaannya kalau dirinci, itu pertanyaan umumnya tadi, kalau dirinci pertanyaannya menjadi begini. Nah, seandainya satu metode mengajar ini memiliki kemampuan berbeda dalam mempengaruhi nilai ujian, artinya kalau terjadi perbedaan matematika dan bahasa Inggris secara serentak, nah apakah pertanyaannya, apakah penerapan ketiga metode mengajar berpengaruh terhadap nilai ujian matematika? Yang ini dipecah menjadi jika terdapat pengaruh pada matematika, apakah ketiganya ini berpengaruh pada matematika? Jadi A ke matematika, B ke matematika, C ke matematika, diuji. Mana kalau apakah penggunaan metode mengajar berpengaruh? Lalu jika terdapat pengaruh,
Metode mengajar terhadap nilai, metode mana yang membuat nilai matematika lebih tinggi? Matematika A kah, matematika metode B kah, metode matematika C kah yang lebih tinggi? Kalau metode 3 metode ini berpengaruh terhadap mata pelajaran matematika secara serentak dulu. Lalu kalau di parsial, kalau di UJT itu, dalam UJF, apakah 3 metode ini serentak berpengaruh terhadap matematika? Kalau ternyata tidak sama, lalu berpengaruhnya menghasilkan hal yang berbeda, maka diuji lagi matematika A, matematika B, matematika C, siapa yang lebih tinggi nilainya, artinya metode mana yang lebih berpengaruh terhadap nilai matematika. Nah, yang kedua ujinya, jadi pembandingannya begini, membanding nilai mata ujian matematika antara A PS metode B, metode A PS C, B dengan PSG khusus untuk nilai matematika. Nanti apakah ketiga metode tersebut berpengaruh terhadap bahasa Inggris? Ini ke bahasa Inggris lang. A bahasa Inggris, B bahasa Inggris, C bahasa Inggris. Apakah sekaligus tiga ini berpengaruh terhadap tiga nilai di bawah ini? Kalau dia nyatakan ini tidak sama hasilnya, berarti ada pengaruh beda metode terhadap hasil yang berbeda ini. Jika terdapat pengaruh penggunaan metode mengajar pada nilai ujian bahasa Inggris, maka diuji lagi rinciannya. Metode mengajar mana yang membuat nilai bahasa Inggris lebih tinggi? A bahasa Inggris, B bahasa Inggris, C bahasa Inggris. Ini dilihat, dibandingkan mana yang lebih tinggi. Itu yang metode yang paling berpengaruh terhadap bahasa Inggris. Jadi membandingkannya A Inggris plus B Inggris, A Inggris plus C Inggris, B Inggris plus C Inggris. Ini nih, pembandingnya. 3 kali banding, karena kan 3. Nah, itu multiple comparison, karena 3 pembandingan ganda. Nah, ini mungkin dianggap hasil dari pengujian 3 model tadi. Nah, ini sama dengan gambar yang kita sampaikan tadi. Nah, dari sisi rata-rata dulu kelihatan 62,5, 62,58 sama 64,16, 62,5, 69,5. Ini dari rata-ratanya aja kita sudah melihat. Kan yang kita uji nanti perbandingan nilai rata-rata. Dalam ANOVA dan MANOVA itu perbandingan nilai rata-rata. Oke, itu konsepnya MANOVA. Nah, jadi ini proses eksperimennya, 12 siswa diterapkan metode A, 12 diterapkan metode B, dan siswa 12 yang lagi metode C. 1 diterapkan pada matematika, pada bahasa Inggris. Sebulan kemudian diadakan ujian matematika dan bahasa Inggris dari seluruh 36 siswa itu. Data nilainya pada data 17, tabel 17.3 tadi. Ini nilainya. Nah, 17.3. Ini contoh eksperimennya. Tapi kalau biasanya eksperimen kalau mencobakan model itu. Nah, kemudian berdasarkan nilai rata-rata, maka metode A, metode B, metode C ini tidak terdapat pengaruh pada ujian matematika. Nah, pada matematika saya naikkan ke sini. Matematika ini 62,5, di sini 62,5 lagi, 62,5 lagi. Jadi 3 metode itu untuk matematika hasilnya tidak beda. Nah, jadi di sini bacaannya tidak terdapat pengaruh penggunaan metode mengajar terhadap nilai ujian matematika. Karena ini angkanya kalau dilihat ini, nah, tapi nanti kita mengujinya kan dengan ANOVA, MANOVA, dengan ini sementara terpisah.
Jadi kita lihat nilai matematika aja sudah mirip, ini berarti kayaknya ada berbeda nih. Antara metode A 62,5, metode B 62,5, 8, 60, metode C 62,5 juga. Akhirnya ini dianggap tidak berbeda. Sekilas tidak berbeda. Lalu kalau kita lihat lagi berikutnya, dugaan berikutnya, berdasarkan tabel ini juga, ujian bahasa Inggris ini 62,58, di sini 64, di sini 69. Kalau dilihat-lihat ini, 62, 64, 69, metode A, metode B, metode C itu beda, berpengaruh. Terdapat pengaruh pada penggunaan terhadap nilai bahasa Inggris. Nah, pada nilai matematik tidak terdapat pengaruh, pada bahasa Inggris terdapat. Berdasarkan itu, kedua dugaan itu, maka diduga pertanyaan metode mengajar tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi narasi matematika bahasa Inggris secara simultan ditolak. Jadi hipotesis nol yang mengatakan hipotesis mayornya, hipotesis umumnya, ketiga metode itu memiliki kemampuan yang sama dalam mempengaruhi nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Memiliki kemampuan yang sama nih hipotesis nol. Maka secara simultan berdasarkan angka ini seolah-olah kita sudah melihat untuk bahasa Inggris iya, tapi untuk matematika tidak. Nah, ditolak berarti kalau dianggap sama, memiliki kemampuan yang sama. Untuk matematika memiliki kemampuan yang sama, tiga metode itu, tapi untuk bahasa Inggris berbeda. Metode C lebih bagus mempengaruhi nilai bahasa ujian di bahasa Inggris dibanding metode A dan metode B. Nah itu konsepnya untuk memahami inilah MANOPA. Jadi ada dua variabel bebas, itu bahasa Inggris dan matematika. Ada dua variabel terikat, ada dua variabel terikat, yaitu bahasa Inggris dan matematika. Tapi variabel bebasnya hanya satu aja, metode. Metode ABC ini metode variabel bebasnya, variabel terikatnya hasil belajar atau nilai ujian matematika dan nilai ujian bahasa Inggris. Jadi satu variabel bebas, dua variabel terikat. Itu konsepnya. Ya. Ini contoh kedua nih hanya contoh saja. Ini ada laki-laki, perempuan sebagai variabel bebas. Ya. Variabel terikatnya IQ dan IP kumulatifnya waktu kuliah. Jadi bahasanya variabel bebasnya jenis kelamin, laki-laki perempuan. Variabel terikatnya dua itu IPK dan IQ. Ada 20 sekian orang ini yang dicoba diuji, 30 orang. Ini contoh saja, tapi kesimpulannya sama. Satu variabel bebas, dua variabel tak bebas. Variabel bebasnya jenis kelamin, variabel tak bebasnya IQ dan IPK. Nah, kita ke asumsi-asumsinya. Asumsinya normalitas, tapi normalitas multivariat. Jadi multivariat ini normalitas skor ujian matematika dan skor ujian bahasa Inggris. Karena di situ multivariatnya. Jadi normalitasnya diuji nanti, kita lihat apa ujinya nanti. Nah, jadi pada ANOPA, pengamatan pada variabel tak bebas diasumsikan berdistribusi normal untuk setiap kelompok pada variabel bebas. Sedangkan MANOPA, pengamatan pada variabel tak bebas diasumsikan secara
bersamaan kolektif mengikuti distribusi normal. Jadi ujinya kolektif. Kalau kemarin satu-satu kan variabel bebas, variabel tak bebas itu, yang ini diuji kolektif untuk setiap kelompok. Oke lah, kita lihat nanti apa maksudnya uji kolektif mengikuti distribusi normal multivariat untuk setiap kelompok. Pengujian normalitas multivariat tidak dapat diuji menggunakan SPSS. Nah, hati-hati. Dan sebagai alternatif adalah menguji asumsi normalitas univariat untuk setiap variabel tak bebas. Jadi akhirnya harusnya ujinya uji serentak kolektif, tapi karena tidak dapat diuji melalui SPSS, maka mengujinya asumsi normalitasnya univariat. Jadi diuji setiap variabel bebas. Jadi kalau setiap variabel tak bebas, jadi artinya nilai matematika diuji normalitasnya, nilai bahasa Inggris diuji normalitasnya untuk setiap kelompok, kalau tidak salah. Setiap variabel tak bebas. Entah ini apakah setiap kelompok tiga, misalnya kalau hasil belajar bahasa Inggris diuji dibanding matematika diuji, ataukah matematika metode A, matematika metode B, matematika metode B, apakah sama-sama normal? Lalu matematika bahasa Inggris metode A, bahasa Inggris metode B, bahasa Inggris metode C, apakah sama-sama normal? Barangkali seperti itu nanti ujinya univariat. Ini, tapi kita cek aja nanti. Jadi pernyataannya, normality assumption of multivariate normality cannot be tested by SPSS on SPSS. Tidak bisa. Jadi practical is to check assumption of univariate normality for each dependent variable. Oke. Jadi normalitas untuk setiap variabel secara terpisah merupakan satu syarat yang diperlukan, namun tidak cukup untuk tercapainya normalitas multivariat. Untuk setiap variabel secara individual harus berdistribusi normal untuk mengikuti distribusi normal multivariat. Nah, ini penjelasan aja, Mbak. Jadi setiap variabel berdistribusi normal dulu. Nah, di sini tidak ada penjelasan lagi, berarti ujinya univariat tadi per kelompok, per variabel menguji normalitinya. Kemudian uji yang kedua adalah kesamaan matrik kovarian. Nanti kita cek ini ada uji asumsi kesamaan matrik kovarian. Nah, nanti kita cek ini pengujiannya di SPSS seperti apa dengan uji apa gitu. Nah, di sini sepertinya sini. Selain asumsi normalitas, terdapat asumsi yang dikenakan pada penggunaan MANOVA, yaitu asumsi kesamaan matrik kovarian populasi, equal population covariance matrix. Untuk menguji asumsi kesamaan matrik kovarian populasi digunakan uji box. Nah, nanti uji box ini yang kita lihat di SPSS. Ini bisa di SPSS. Lalu ini pengujian kesimpulannya dengan uji box. Ini nah, yang kita lihat nanti ada ini box test equality of varian. Jadi test box untuk kesamaan matrik kovarian. Ini hasil uji boxnya, nah, SIG-nya 050058. Artinya ini contoh saja. Nanti kalau kita masukkan data lalu uji box, maka hasil printout-nya seperti ini. Yang kita baca di ujung sini. Nah, apabila lebih dari 0,05, nah ini nilai probability-nya 0,058. Jadi ini 0,058 itu lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Tidak ada penjelasannya. Oke. Sekarang penyelesaian dalam SPSS. Nah, kita langsung ke SPSS saja. Jadi latihan ini saya modifikasi supaya kita dapat berlatih langsung di SPSS. Angka-angka yang ada di sana saya modifikasi supaya kita
Nah, di sini jadi modelnya tadi ada 3 metode yang ingin dicobakan, metode A, B, dan C. Ini contoh masalah di dalam SPSS yang akan kita coba di SPSS. Lalu kepala sekolah ingin mengetahui metode mengajar mana yang dapat membuat nilai ujian matematika atau ujian bahasa Inggris atau kedua-duanya tinggi. ABC ini mana yang dapat membuat matematika tinggi, atau mana yang dapat membuat bahasa Inggris tinggi, atau yang membuat kedua-duanya bisa tinggi. Ya. Nah, untuk itu dia meneliti. Nah, ini pertanyaan penelitiannya. Apakah ketiga metode tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam pengaruhi menilai ujian matematika dan bahasa Inggris secara simultan, serentak? Jika tidak, ini memiliki kemampuan yang sama. Jika tidak, berarti terdapat metode mengajar yang memiliki kemampuan berbeda dalam mempengaruhi nilai matematika dan bahasa Inggris secara serentak. Nah, seandainya metode mengajar memiliki kemampuan berbeda dalam matematika dan dalam bahasa Inggris secara serentak, maka pertanyaan rincian ke bawahnya adalah apakah penerapan ketiga metode tersebut berpengaruh terhadap ujian matematika saja. Nah, kalau dia mampu berpengaruh, artinya memiliki kemampuan yang berbeda dalam mempengaruhi nilai matematika, maka jika terdapat pengaruh terhadap pembelajaran matematika, maka bandingkanlah metode mana yang 3 itu yang dapat membuat matematika yang lebih tinggi. Bandingkan AB, AC, dan BC. Ini untuk matematika. Untuk bahasa Inggris sama, apakah ketiga metode tersebut berpengaruh terhadap bahasa Inggris? Nah, kalau dia memiliki kemampuan yang berbeda, maka metode mana yang memiliki nilai ujian bahasa Inggris yang lebih tinggi, artinya memiliki kemampuan pengaruh yang lebih besar terhadap bahasa Inggris sehingga hasilnya lebih tinggi. Nah, kemudian untuk ini diujikan metode A pada nilai bahasa Inggris, nilai ujian bahasa Inggris antara A dan B, metode A dan C, dan B dan C. Jadi uji perbandingan ganda nih namanya, multiple comparison. Ini rumusan masalahnya. Nah, kemudian ini contoh datanya. Nah, datanya ini tadi saya modifikasi. Jadi kita tidak pakai data ini, saya buat data yang kita modifikasi supaya kita benar-benar mencoba di apa di Nah, ini metode A, metode B, metode C, saya modifikasi. Kalau di sana tadi orangnya cuma berapa 12 nih saya modifikasi menjadi siswanya menjadi 24. Nah, sehingga akan terjadi ada berapa 3 kali 24 siswa matematika dan ada 3 kali 24 siswa bahasa Inggris. Nah, bukan. Ada 24 siswa, ada 3 kali 24 nilai matematika karena ada nilai matematika 24 orang pada nilai metode A, metode B, metode C. Dan bahasa Inggris juga ada 3 nilai masing-masing 24, metode A, metode bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris 24 orang, untuk metode B, metode C 24 orang. Nah, saya mundur dulu ke membuka SPSS.
Nah, sebentar saya masukkan dulu. Jadi tadi data kita eh, ini ya. Nah, kemudian ini saya stop share-nya dulu. Saya share lembar uh, datasheet SPSS. Nah, kita tadi tahu ada 3 kali 24. Ada 3 kali 24 nilai matematika, ya kan? Dan ada 3 kali 24 nilai bahasa Inggris. Jadi kolom ini kita isi dengan variabel 1 ini, kita cari variabel PO-nya dulu. Variabel 1 ini namanya harusnya metode, yalah. Kalau itu nanti bisa mau tipenya, oke. Metode numerik, koma, dot, sendik, dat, dolar, custom string, tidak usah kita isi. Lalu labelnya metode A. Metode saja. Lalu variabel 2 nanti kita sebut ujian, hasil ujian. Hasil ujian di sini labelnya matematika. Lalu variabel yang ketiga ujian lagi. Matematika bahasa Inggris. Atau di sini matematika saja ngarannya. Nah, yang ketiga di sini bahasa Inggris. Inggris. Nah. Inggris. Kita coba. Jadi berarti di data PO ini kan kita akan isi metode. Ada 3 kali 24 orang yang menggunakan bukan. Ada 3 metode, isinya masing-masing 48 orang. Nah, lalu berarti di sini ada 3 metode. Nah, berarti di sini kita kasih metode ini value-nya. Nah, di sini value-nya 1, labelnya metode A, add 2, metode B, tiga, metode C. Oke, sudah. Ya, matematika numerik tidak usah nih, sudah. Oke. Jadi di ujung sini metodenya ini pengukurannya nominal. Yang ini scale. Yang ini scale. Jadi ini nominal, tapi codingnya itu 1, 2, 3 itu hanya sebagai pembeda bahwa ada metode yang berbeda. Nah, data view-nya berarti metode A ini akan dengan coding 1 itu akan terjadi pada matematika dan bahasa Inggris. Berarti ada 2 kali 24 orang. Berarti kita sebut nih angka 1
kita isi angka 1 ini sampai 48 orang, iyalah. Bukan metode A, untuk metode A ada di matematika. Sebentar. Metode A ada 24 orang. Metode B itu. Jadi kalau ada tabel kita tadi ada 3 kali 3 metode dikali 2 mata pelajaran, berarti ada 6. 6 kali 24 144. Kalau dibagi berarti satu metode itu ada 48 isinya. Iyalah. Jadi berarti angka 1 ini kita copy sebanyak 48 kolom sampai 48. Kenapa kalau bisa lebih lah, kita cek dulu. Bisa sampai 40 dulu. Masih bisa ada. Nah, kemudian 2. Kita copy dari 48 sampai 96. Sampai 88 dulu. Sampai 96. Ini metode B, ini metode C. Ini metode C sampai 144. Nah, sekarang matematika pada 24 orang pertama. Jadi saya ambil di Excel lah. Saya kembali ke Excel dulu. Saya ambil matematika 24 orang pertama. Bentar, ini ada ini saya copy. Saya balik ke untitled data tadi, saya share lagi. Nah, di sini saya paste. Salah. Mahasiswa, 24 siswa yang kena metode A. Sebentar. Ini matematika 24 orang metode A. Berarti di sini harusnya bahasa Inggris nih, ya kah?
Coba kita cek. Itu ada 12 orang metode A, 12 orang metode B, matematika. Ada matematika, metode A, B, C, ada bahasa Inggris A, B, C. Jadi kalau dalam 48, 72 orang. Ini salah ini, kita bukan, jadi bukan 96, 72 saja kopinya. Jadi nanti kita perbaiki di. Jadi ini metode A 24, untuk matematika, bahasa Inggris 24, saya ke matematika yang kena metode A ada 24, 24, 24, berarti oke, berarti kita salah mengcoding di ini tadi di saya balik nih ke apa? Ini memang kopinya agak sukar gini. Nah, ini share yang kedua, berarti matematika yang kedua ini saya ambil lagi. Ini metode B, 24 orang. Saya copy. Nah, ini matematika yang kedua ini sebenarnya di sini metode B. Saya pindahkan dulu ini. Paste dulu. Nah, ini sebenarnya dari 24, 25 ini metode B. Ini dua sebenarnya sudah. Sampai 48. Nah, di sini 49 ini metode C, 3. Nah, yang ini tidak ada. Jadi hanya 72 bukan 144 kita sediakan. 3 metode itu hanya 72 aja kita sediakan karena 3 kali 24, 24 matematika dan 24 bahasa Inggris. Nah, sekarang matematika untuk metode A sudah dapat masuk sini, metode B sudah masuk. Sekarang matematika metode C. Saya balik ke Excel lagi. Nah, saya copy matematika kelompok 3 metode C. Nah, matematika 3 metode ada 72 orang, 72 nilai, sudah oke. Sekarang bahasa Inggris. Itu kan contoh di halaman 348 gitu.
kita masukkan bahasa Inggris 1 sampai 24. Stop lagi. Nah, saya masukkan bahasa Inggris pertama. Ada ini enaknya ini supaya langsung masuk semuanya gini aja. Saya masukkan dulu ini. Ini saya copy. Saya letakkan di bawah sini. Nah, yang ini saya copy lagi. Nah, saya letakkan di bawah sini. Nah, ini sekaligus 72 orang ini kita copy masuk ke SPSS. Nah, kita masuk sini 72 orang. Tuh, sudah masuk. Nah, 72 orang. Sudah, oke. Jadi ada 3 data tentang metode 1, 2, 3, ada matematika sebagai dampak metode 1, metode 2, metode 3, ada bahasa Inggris sebagai dipengaruhi metode 1, metode 2, metode 3. Itu gambar 17.1. Ya. Sudah itu langkahnya pilih analyze ini, habis itu descriptive statistik ini, ya lah, explore ini. Nah, setelah explore muncul kotak dialog explore, gambar ini 17.2, lalu masukkan nilai ujian, nilai matematika, dan nilai ujian bahasa Inggris ke dalam dependent list. Nah, yang ini dan ini masukkan ke dependent list. Kemudian metode mengajar masukkan ke faktor list. Sudah. Pilih plot. Ini plot. Lalu muncul gambar di halaman. Yalah. Pilih plot. Berdasarkan tempat 17. Ada yang loncat ini. Pilih plot centang normality, ya kak? Normality plot, sudah centang normality, with test, oke. Kemudian pilih continue, oke. Pilih display, ada pilih display di sini. Pilih option, plot, option kah? Pada display, pilih plot selanjutnya, oke. Di sini plot, oke, sini plot, oke. Nah, ini saya stop share dulu. Saya balik ke share
print out. Kita cek, kita coba lihatlah print out-nya seperti apa gambarnya. Nah, print out-nya seperti ini. Contoh itu gambar halaman 349. Ya lah. Ini deskriptifnya. Kita cek Kolmogorov Smirnov-nya. Ini kan uji normality. Sig-nya 0,03 untuk Sapiro, untuk sig Kolmogorov ini 0,2, 0,08, 0,2. Untuk matematika, untuk bahasa Inggris juga, jadi semuanya berdistribusi normal karena semuanya di atas 0,05. Ya. Oke. Jadi kita pakai Kolmogorov Smirnov. Ini di atas 0,5 semuanya. Meskipun ini 0,085, tapi ini cukup masih di atas 0,05. Jadi ketiganya normal. Intinya uji normalitas selesai. Ini kita tahu yang di bawah ini. Nah, kemudian, nah, oke, kita balik lagi ke apa namanya, ke data awal kita tadi. Nah, data yang tiga ini selanjutnya kan normalitas sudah kita bahas, kita uji. Selanjutnya pilih analyze. Ini untuk uji berikutnya analyze. Lalu pilih general linear model. Pilih multivariat. Nah, kemarin kita pilih univariat, sekarang kita pilih multivariat. General linear multivariat. Nah, kalau sudah ini muncul seperti tadi, selanjutnya masukkan nilai matematika ke bahasa Inggris ke dalam dependent list. Ini, dua ini masukkan ke dependent list. Yang ini masuk ke fixed factor. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian pilih post hoc. Ini post hoc-nya, pilih, lalu muncul metode post hoc of comparison observed mean. Lalu masukkan metode mengajar pada kotak post hoc test score. Nah, sudah. Di bawahnya Bonferroni pada equal variance. Ini equal variance, ini Bonferroni, kita klik. Oke. Pilih continue. Oke, sudah. Balik lagi ke sini. Selanjutnya pilih option. Nah, pada option masukkan overall ke dalam kotak display. Oh, keduanya. Overall dan metode masukkan ke kotak display min4. Lalu comparison effect pilih Bonferroni. Nah, aktifkan, ini aktifkan, iyalah, ini adalah Bonferroni, pilih. Nah, sudah. Pada comparison effect, mana comparison effect, main effect, pilih pada display, pilih descriptive statistik, oke, homogeneity test, yang ini. Selanjutnya pilih continue, yalah. Jadi kita pilih hanya Bonferroni, lalu di belakangnya kita pilih
overall. Sudah kan? Metode Kumperman effect dan Peroni descriptive statistik homogeneity test. Oke, pada gambar 17.5 halaman 350. Sudah itu continue. Oke. Nah, pada saat ini berarti saya share lagi hasil SPSS. Output ini nih. Nah, output data SPSS-nya yang kita baca pertama box. Mana box? Nah, kita cek dulu box. Ini nah box. Nah. Bentar, kita mau baca box test of equate. Ke bawah. Ini boxnya di sini. Ini box plots. Box plot. Di bawah coba kita cek ada box test di sini. Nah, ini ya. Kelewat Pak, Pak, naik lagi. Ini box test. Oh iya. Ya, nah ini box testnya 0,006. Apa artinya? Di bawah 0,005 tuh Pak ya? Ya, jadi bahasanya ini kalau Tidak bahasa saya homogen, ini tidak homogen. Tidak homogen, Sampai Pak ya? 0. ya, karena ini 0,00, iyalah. Nggih, Pak. Ya 0,00. Kalau contoh kita kan 0,058. Jadi ini artinya tidak homogen. Nah, saya tidak tahu konsekuensi ini tidak homogen kalau contoh di buku lah yang homogen. Sehingga hipotesis nolnya diterima, kalau kita hipotesisnya ditolak, berarti data tidak homogen. Entah kita cek lagi kalau hasil berikutnya. Nah, untuk uji F kita tidak menguji uji F langsung ke anu aja, apa isinya, nilai F itu variannya, multivariatnya, ini multivariatnya, uji F-nya di mana? Di sini, nah. Ini uji F-nya, nah. Jadi sebenarnya uji F-nya yang kita baca di metode ini, cukup perhatikan metode ini, intercept-nya tidak usah diperhatikan, metode. Lalu, ini tes between subject yang kita cari, tes yang ini between subject, bukan yang kita cari itu masih simultannya. Nah ini, nah yang kita baca ini, kita baca metode, baca lambda, kalau tidak salah yang harus kita baca itu lambda atau Pillai test. Multivariate test, atau kita baca di atasnya dulu. Ini box tadi. Nah, ke bawah dulu. Nah, logikanya kita baca ini dulu. Ini perbandingan ganda yang tabel ini metode A, B, C, nilai ujian matematika bahasa Inggris, A, B, C, ini perbandingan gandanya. Oleh yang masih sendiri-sendiri, matematika, Inggris,
Metode A, B, C tidak ada perbandingannya. Di atas ini, nah ini nah. Yang pertama kita baca ini dulu. Bukan masih perbandingan ganda. Yang ini nah kita baca. Metode A minnya 62, 62. Ya, totalnya begini. Bukan ini yang kita cari yang deskriptifnya. Ini boxnya. Nah, ini yang deskriptifnya, mean standar deviasi, itu tabel 17.5. Iyalah. Jadi kalau kita baca dari awal, ini, nah, metode A 24 orang, B 24, C 24, ini nilai metode A, rata-ratanya 62, metode B 62, metode C 62. Rata-ratanya SD-nya, N-nya 24. Jadi rata-ratanya mirip semua, 62, 62, 62. Ya. Untuk matematika, untuk bahasa Inggris 62, 64, 69. Nah, berdasarkan ini, lalu kita baca tabel 17.6. Ini boxnya sudah kita baca lebih dulu tadi. Yang kita baca yang ini. Nah. Kita baca metode, lalu kita baca apa yang kita baca? Relay test, Wilkie Lambda, Hotelling test, atau Roy Lagistos. Perhatikan bahwa karena keempat nilai ini, keempatnya aja dilihat ini. Nah. Sig-nya 0,00 semua. Jadi berarti apakah diuji Pillai trace, diuji Wiki Lambda, Hotelling trace, atau Roy, semuanya mengatakan beda signifikan secara total. Ini total dulu. Nanti baru ada perbagian. Karena tadi kan dalam matematika tidak sama, tidak berbeda. Bahasa Inggris berbeda. Nah, uji F ini kan menyatakan antar metode itu berbeda, signifikan dulu. Nanti kalau sudah signifikan, lalu uji berikutnya, lalu, nah ini quality of varian, kesamaan varian. Ada itu 17.7 itu uji kesamaan varian dengan pakai Lapen test. Ya lah. Ini 0,9, 0,46. Kesimpulannya, varian populasi terpenuhi, ada kesamaan varian. Oke, tidak ada masalah, berarti kita uji kesamaan varian. Nah, sudah itu between subject. Nah, between subject kita lihat metode. Ini metode bahasa pada matematika 0,981. Hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Berarti tidak ada pengaruh metode terhadap hasil ujian matematika. Bahasa Inggris, hipotesis 0 ditolak, berarti ada pengaruh metode terhadap hasil nilai ujian bahasa Inggris. Matematika tidak, tadi kan sudah kita lihat matematika nilainya sama 62, 62 sama semua. Bahasa Inggris 62, 64, 68, tiga metode itu. Dan itu dibuktikan di sini. Untuk bahasa Inggris itu signifikan metode mempengaruhi ujian bahasa Inggris. Sedangkan di matematika perbedaan tiga metode itu tidak memberikan pengaruh terhadap nilai ujian matematika. Oke, itu kesimpulannya pada halaman 152. Nah, kemudian kalau kita uji lagi, nah, ini estimate margin, apa namanya itu, perkiraan nilai. Ini tidak ada lagi di sini ini kita sudah menjawab semua semua pertanyaan penelitian kita tadi, itu ada di bawahnya itu halaman 352 itu. Kalau sudah itu kita akan mencoba perbandingan ganda, membandingkan nilai bahasa matematika bahasa Inggris. Nah, perbandingan ganda ini kita coba ini nah estimatnya ini pairwise ini nah.
Pada matematika, perbandingan gandanya A dan B, signya 1, A dan C signya 1, metode C dibanding A dan B. Jadi metode A dibanding BC, ialah A dengan B, A dengan C, ini B dengan A, B dengan C, ini C dengan A, C dengan B. Semuanya tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan hasil belajar, hasil ujian matematika antar metode ini. Nah, di bahasa Inggris, A dibanding B ada perbedaan 0,02. A dibanding C ada perbedaan yang sangat signifikan. B dibanding A ada perbedaan, B dibanding C ada perbedaan, kemudian C dengan A, C dengan B, semuanya ada perbedaan yang signifikan. Itu kesimpulannya. Nah, itu di halaman 354, tabel 17.9. Jadi sudah terjawab kita, metode berpengaruh terhadap, tidak berpengaruh terhadap pelajaran ujian matematika, metode berpengaruh terhadap bahasa Inggris, yang berpengaruh dan yang terbagus. Nah, itu kalau yang terbagus kita akan menunjuk metodenya metode C nanti. Karena di atas kan digambarkan metode C itu hasil ujian bahasa Inggrisnya 69. Sedangkan metode B 64, 60, metode A 62. Jadi dari situ kita memutus bahwa metode yang berpengaruh besar terhadap bahasa Inggris itu metode C. Tapi di nilai rata-rata tadi, di sini hanya menyatakan antar metode itu berpengaruh signifikan, berbeda signifikan. Nah, sampai sini pengujian kita selesai, Manova. Oke. Tidak sangat beda jauh dari ANOVA 2 arah, 2 jalan. Tapi bedanya ANOVA 2 jalan, variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Sedangkan ini variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 2. Oke. Nah, itu sudah, jadi apa yang disampaikan di SPSS itu, di bahan ajar kita ini, di contoh penyelesaian dengan SPSS itu sudah kita praktekkan langsung dengan kita ubah datanya, kita praktekkan langsung dan kita sudah bisa menghasilkan print out output yang sama seperti yang di bahan ajar itu. Jadi artinya dengan mengikuti bahan ajar itu kita sebenarnya langkahnya kita ikuti, kita sudah bisa mengerjakan SPSS, menguji analisis varian multivariat. Ini sudah demo bagaimana mengikuti langkah di situ dengan menggunakan data sendiri yang kita modifikasi, yang kita buat. Nah, oke. Saya kira itu demonya dari langkah yang disampaikan di halaman penyelesaian SPSS di halaman apa namanya? Nah, di halaman 346 sampai halaman 354 itu penyelesaian contoh kasus Manova dengan 2 variabel terikatnya, 1 variabel bebasnya. Sudah kita demokan, contohkan, dan berhasil. Artinya ikuti aja tulisan yang ada di situ, langkahnya di situ, kita buka SPSS, kita bangun data seperti contohnya di situ juga. Tadi saya sudah contohkan membangun datanya di SPSS. Jadi datanya itu saya balik ke data supaya nanti dalam membangun data di SPSS itu beda dengan nanti kalau kita minggu depan misalnya ke regresi, itu beda membangun datanya dengan uji. Yang ini mirip dengan uji T dan uji T gitu. Jadi membangun datanya itu kita tidak menyusun data misalnya di sini
matematika metode A, matematika metode C, bahasa Inggris metode A, bahasa Inggris metode B, bahasa Inggris metode D. Tidak seperti itu nyusunnya. Di sini kita susun metode A angka 1, bahasa Inggris ini matematika yang kena angka 1, metode A bahasa Inggris yang kena angka 1. Jadi bahasanya itu metode itu disusun menjadi angka 1 sampai 3 ke bawah 3 metode itu. Kemudian matematika yang kena metode 1 masukkan di kolom angka 1 ini, bahasa Inggris yang kena metode 1 masukkan di sejajar dengan baris-baris metode 1. Nanti matematika kena metode 2 masukkan, bahasa Inggris kena metode 2 masukkan di kolomnya sampai metode 3. Ini metode 3. Metode ketiga ini angka-angka bahasa matematika dan ini angka bahasa Inggris. Nah, Oke, membangun datanya ini kadang-kadang kita kadang mengerti. Dulu saya awal mau menguji beda, saya pasang bersusun 6. Jadi ini metode kena matematika, ini metode A kena bahasa Inggris, metode metode B matematika, ini metode C matematika, ini metode A bahasa Inggris, metode B bahasa Inggris. Jadi saya susun gitu, saya uji beda tidak bisa. Datanya tidak cocok untuk dianalisis dengan ANOVA. UGT juga sama. UGT kan kalau ada 2 variabel kita kasih coding variabel 1 dan variabel 2 dengan angka 1 berapa nilai di angka 1, berapa nilai di angka 2. Itu UGT kan, tapi UGT kan cuma 2 variabel, pasti 2 variabel saja. Kalau lebih harus UGF varian. Nah, itu maksudnya jadi yang kita pelajari, kayak yang kita pahami itu selain mengklik tahapan-tahapan analisisnya ini, yang kita pelajari itu membangun datanya ini. Karena di sini kadang-kadang ketidakcocokan bangunan datanya, maka analisis tidak jalan. Oke, saya kira itu demonya untuk analisis varian multivariat bisa diterapkan apabila kita kebetulan penelitian kita memiliki dua atau satu atau lebih variabel bebas yang dikenakan pada 2 atau lebih variabel terikat. Nah, ini penelitian saya kemarin. Jadi sederhana aja, kalau kawan di S3 itu ada yang analisis struktur equation model, itu SEM itu sangat rumit itu untuk apa namanya statistiknya. Saya sederhana aja menopa saja. Saya menopa aja statistiknya, saya bedakan variabel terikatnya budaya 1, yang kedua komitmen. Tapi variabel bebasnya saya buat 2 dulu. Ada jenis sekolah, ada sekolah Muhammadiyah, variabel bebasnya, ada sekolah Kristen. Lalu pada sekolah Muhammadiyah itu saya blok lagi SD, SMP, SMA, di Kristen juga SD, SMP, SMA. Jadi sudah 2 variabel bebasnya. Kemudian di bawah SD, SMP, SMA itu ada nilai budaya, ada nilai komitmen. Jadi variabel bebasnya 2, Muhammadiyah dan Kristen, itu 1 jenis sekolah, yang kedua jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, lalu di bawahnya saya tulis 2 variabel terikat, yang pertama budaya, lalu yang kedua komitmen. Jadi adakah budaya antara sekolah Muhammadiyah dengan Kristen berbeda? Apakah budaya komitmen guru-guru sekolah Muhammadiyah dan guru-guru sekolah Kristen berbeda? Kemudian apakah SD, SMP, SMA di sekolah Muhammadiyah berbeda? Apakah budaya SD, SMP, dan SMA di sekolah Muhammadiyah berbeda? Apakah antara budaya SD, SMP, dan SMA di Kristen juga berbeda? Apakah
ada perbedaan budaya di SMA Muhammadiyah dengan SMA Kristen. Apakah perbedaan budaya SMP Muhammadiyah SMP Kristen? Apakah budaya SD Muhammadiyah dan SMP Kristen? Kemudian apakah komitmen juga saya tanyakan gitu. Jadi pertanyaan penelitiannya itu mungkin 20 lebih pertanyaan penelitiannya karena uji badannya kan banyak, berapa multiple comparison banyak. Nah, itu saja sudah cukup untuk penelitian setingkat S3. Jadi kalau orang pakai SEM, saya pakai MANOPA saja, tapi variabelnya 2 variabel bebas, 2 variabel terikat. Uji beda, itu sudah selesai. Oke, saya kira itu untuk MANOPA hari ini. Ini silahkan dicoba nanti MANOPA, boleh ambil data kita yang ada itu buat misalnya kalau data kita 50 orang buat 25 misalnya 25 hasil ujian bahasa Inggris, 25 hasil ujian matematika misalnya, lalu nanti di blok. Jadi ada metode A, metode B, dan metode C, kita ambil 3 kali 50, lalu 25 bahasa Inggris, 25 matematika di metode A, 25 bahasa Inggris, 25 matematika di metode B. Jadi kalau nanti mencoba, kalau kita berlatih, ambil data kita yang ada, buat 6 kelompok dulu, 6 kelompok data. Jadi ambil 3 kelompok, pecah 2, 25, susun, lalu beri nama di atas, matematika, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris. Di atasnya beri nama metode A, metode B, metode C. Nah, kalau sudah itu, sudah ada perbandingan ganda. Nah, itu masuk, susun datanya, dibangun di SPSS, ikuti langkah yang tadi, sehingga hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Bisa jadi tidak berbeda, bisa jadi apa. Kita akan memperoleh hasil yang bermacam-macam sesuai data kita. Oke, silahkan dicoba nanti. Ya, nah, saya kira karena waktu kita sudah ini 5 menit lagi menjelang jam 6, dicoba aja nanti kalau ada pertanyaan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalau belum mencoba bertanya nanti agak rancu apa yang ditanyakan gitu. Tapi kalau sudah coba nanti ada halangan atau ada hasil yang kita coba, kita tanyakan, kita bicarakan nanti dalam pertemuan berikutnya. Oke, saya kira itu sajian contoh bagaimana menganalisis misalnya sebuah penelitian mengenai perbedaan nilai rata-rata antara 2 kelompok data, hasil data variabel terikat yang dipengaruhi oleh 1 variabel bebas. Baik, sementara itu saya kira saya cukupkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.